Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gregorius Emmanuel Siterisnagut dengan NIM 20030401005 semester 5 konsentrasi Politik Indonesia, program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elit politik lokal dan tinjauan teori power cube. Yang pertama, elit politik lokal. Berdasarkan tingkat menurut power cube, politik dibagi menjadi 3 level, yakni politik global, politik nasional, dan politik lokal. Politik global merupakan politik yang di tingkat dunia menyangkut perubahan personal, hubungan antar negara, antar kawasan, atau bahkan antar benua. Politik global terdiri dalam lembaga-lembaga yang menghimpun berbagai negara di dunia, baik pada level kawasan maupun dalam ruang yang sangat luas atau global. Isu-isu yang dianggap seputar masalah demokrasi, hak asasi manusia, iklim, energi, kemiskinan, pemanasan global atau global warming, senjata nuklir, dan beberapa isu penting lainnya. Politik nasional merupakan personal politik di tingkat negara atau terbatas pada level nasional. Isu-isu yang diangkat cukup beragam. Di Indonesia saat ini, isu yang cukup kuat selama 2 warsa terakhir terkait dengan kesatuan dan persatuan bangsa NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan paham Pancasila, isu desentralisasi atau otonomi daerah, isu fiskal atau energi. Isu yang tidak kalah pentingnya adalah tentang isu kekuasaan politik baik legislatif maupun eksekutif. Sementara politik lokal merupakan masalah-masalah politik di tingkat lokal. Istilah lokal merujuk pada suatu wilayah geografis, suatu tempat yang dibatasi kewenangannya menurut undang-undang. Secara geografis, politik lokal berupa demokrasi, birokrasi, otonomi daerah, peristiwa warga, akuntabilitas pemerintah daerah, rekrutmen elit politik, pemilu kada, relasi pusat dan daerah, konflik pusat dan daerah, kekerasan di daerah, sehingga masalah disintegrasi. Konsep elit dalam suatu masyarakat selalu dijumpai salah satu kelompok individu yang tidak memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat. Walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan, individu atau sekelompok individu inilah yang lazim disebut elit. Dalam teori elit klasik, terdapat beberapa kecenderungan yang digunakan oleh ilmuwan untuk memberikan kategori elit. Kategori yang pertama, perspektif psikologi. Pandangan psikologi terhadap elit dikemukakan oleh Vilfredo Pareto tahun 1848 sampai 1923. Menurutnya, setiap masyarakat diperintahkan oleh sekelompok orang kecil yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuatan selalu merupakan aktor yang terbaik, dan merekalah yang disebut elit. Elit merupakan orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, ilmuwan, tokoh agama, mekanik, atau bahkan mafia yang umumnya dikenal pandai dan kaya. Yang kedua, pendekatan organisasi. Elit dilihat dari sudut pandang organisasi dikemukakan oleh Muska dan Michels. Menurut Keaton Muska, orang yang hanya dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik yang penting dan mereka yang tidak memilikinya. Keaton Muska menggambarkan masyarakat sebagai berikut. Di dalam setiap masyarakat terdapat 2 kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar,
diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama. Yang ketiga, pendekatan ekonomi. Masyarakat pada dasarnya terikat oleh suatu kekuatan yang dapat memberikan posisi domain di kelasnya. Kata kontrol menjadi salah satu kunci pemikiran Burkheim. Kontrol dimaknai sebagai akses untuk memperoleh kesempatan menggambarkan ekonominya. Begitu kontrol dimainkan sebagai prevention treatment untuk memperkuat akses tersebut. Yang keempat, pendekatan institusi. Peran institusi yang dapat mengantarkan seseorang memperoleh kekuasaan puncak. Menurut pemikiran ini, faktor hierarki dapat dan kehendak personal lebih menguntungkan daripada pendekatan profesional dan ekonomi. Masing-masing lembaga yang ada di suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda, yang memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak kekuasaan tanpa disadari oleh pertimbangan profesional, tetapi karena pertimbangan hierarki dan pendekatan personal orang lain. Kedua, elit politik. Elit politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain. Yang dimaksud kekuasaan adalah kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan kolektif. Dalam kekuasaan politik terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Putman menggambarkan dalam sebuah piramida, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan. Yang kedua, lapisan kedua di bawahnya adalah kaum berpengaruh. Lapisan ketiga terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah, misalnya sebagai anggota partai, birokrat menengah, editor surat kabar, atau para penulis. Lapisan keempat, terdapat orang-orang yang menganggap hidup politik seperti hanyalah tontonan yang sangat menarik. Mereka disebut publik pemerintah politik. Lapisan kelima adalah kaum pemilih atau voters. Yang ketiga, elit politik lokal dalam pasca Orde Baru. Pada bagian awal, sudah digambarkan tentang kekuasaan politik pasca Orde Baru. Gambaran yang nyata bukan hanya pembagian kewenangan pengelolaan negara kepada daerah. Lebih dari itu adalah munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang menghiasi panggung politik Indonesia. Satu sisi terdapat distribusi kekuasaan pada masyarakat lokal, namun di sisi lain sudah melahirkan adanya poros kekuasaan berlebihan yang terpusat pada program atau kelompok. Dalam konteks ini muncul apa yang disebut dengan kekuatan elit politik lokal atau orang kuat strongman menjadi sangat menonjol. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori kubus kekuasaan. Power cube adalah kerangka kerja yang menganalisis tingkat ruang dan bentuk kekuasaan dan keterkaitan mereka. Hal ini berguna dalam membiarkan masyarakat mengeksploitasi berbagai aspek kekuasaan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Ini memungkinkan secara visual terhadap diri dan kita, termasuk aktor-aktor lain, hubungan dan kekuatan, dan kemudian melihat kemungkinan gerakan, mobilitas, dan perubahan. Hal ini memungkinkan orang untuk merencanakan advokasi untuk menemukan titik masuk untuk melakukan tindakan. Bentuk kekuasaan politik dibagi atas dua, yaitu yang pertama kekuasaan terlihat atau visible power. Bentuk kekuasaan terlihat adalah sebuah bentuk kekuasaan yang terlihat di ruangan publik atau pengambilan keputusan formal, seringkali merujuk pada lembaga politik seperti legislatif, lembaga pemerintahan lokal, organisasi lokal, atau forum konsultan. Namun mereka sama-sama berlaku untuk arena pengambilan keputusan, organisasi, dan bahkan gerakan sosial atau ruangan lain yang dilakukan secara kolektif. Yang kedua, kekuatan tersembunyi atau hidden power. Kekuatan tersembunyi merupakan kekuasaan tersembunyi yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka dengan menciptakan hambatan bagi orang lain untuk berpartisipasi, dengan mengecualikan isu-isu kunci di arena publik
atau dengan mengendalikan politik di belakang panggung atau backstage. Kekuasaan semacam ini tidak hanya dalam proses politik formal, tapi dalam konteks kelompok organisasi dan yang lainnya. Oke, sekian dari saya.